jemuran ini sedang main sama gue cadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini, ada apa ya? Ente ngapain nih? Jadi ngangkatin pakaian ya? Ya Itu mah kerjaan gini, Ming. Antum gimana sih ah? Ya kan diapain teh? Tahu nih gimana sih Om? Lo kan orang laki. Ngapain sih kerjaan perempuan pakai dikerjain? Kayak gua dong. Kalau masalah cuci-cuci gitu, perempuan bagiannya. Gimana sih lo? Iya. Deh, bilangin bini lo. Bini lo maksud lo kenapa sih? Jadi begini, ente kan bertiga ini nggak tahu permasalahannya ya. Aneh begini angkatin jemuran, bantuin bini istri. Kan begitu, ente kan nggak tahu permasalahannya ini kita nggak jemur. Kenapa? Karena istri saya lagi sakit. Jadi apa salahnya kita tolong menolong, bantu gitu maksudnya. Oh begitu ceritanya. Iya. Jangan kebanyakan ngemplat kali ente ah. Lah kalau ngemplak mah itu emang ladang gua aja kata emang mahar kita wajar kata apa ini juga bisa. Kebanyakan lo, kebanyakan. Iya, ente sih asal ngomong aja begitu. Udah itu ah. Jadi ngurusin itu aja ya. Iya emang ada apa? Ini ada apa emang? Ini kita kemarin teman-teman ada rencana. Niatnya katanya kita menjarah. Oh begitu Yang berjarah kita kemarin. Oh begitu. Ini kan lagi ulang tahun Raya Jakarta. Iya. Iya. Kita jarah ke Pengaran Jakarta. Oh, ada begitu mah ada. Ayo kita bersiap. Kirain kali ada apa? Makanya kita udah mau marah aja. Ayo dah kalau begitu mah. Ya udah sono. Itu apa? Ganti baju. Saya buat baju nih. Iya. Oke dah kalau begitu mah ya semuanya ya. Iya. Kalau begitu udah. Karena guru udah nungguin. Iya kalau begitu kita siap-siap dulu gitu ya. Iya, Kita iya. mandi dulu gitu kan ya. Udah, sekarang nggak usah pada ribut karena sudah malam juga. Iya. Katanya kan memang berjalan. Mari kita langsung ke rumah Pak Ustadz aja. Oke kalau begitu udah siap Amadi siap. Oke. Ayo dah kita ke rumah guru. Kita udah siap. Ayo. Lama banget ente kalau tunggu dandan dulu nyeling. Kayak mau nggak tuh jam kita asal Bukan. Kita ziarah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ji. Ya. Assalamualaikum. Amir. Ya. Alhamdulillah ambil aja. Ente juga sakit. Ini ada apaan tadi ribut-ribut? Nah, jadi begini, Guru, Ustaz. Saya kan lagi angkat jemuran nih. Lalu tiba-tiba tuh ada tamu temen saya, Bung Semprul sama Bung James Bon. Ya. Itu katanya ngapain ngangkatin jemuran anak laki pemimpin nih bilang gitu. Kan ada perempuan. Dia nggak tahu bahwa perempuan bini saya itu lagi sakit. Oh, gitu maksudnya. Ya. Jadi begini, daripada banyak masalah, mendingan kita silaturahmi kepada orang yang udah meninggal, khususnya pada kekasih Allah. Iya. Mudah-mudahan ada kasih sayang. Iya. Allah kasih tuh kasih sayang kepada tadi Mang Jamil katanya bininya kurang sehat gitu. Iya. Kita mohon dan makasih Allah. Berarti kita kan antara yang hidup udah silaturahmi. Kalau kagak ada ini teman-teman, mungkin Mang Jamil puyeng dia. Iya. Iya. Ya 1007 keliling itu. Betul. Makanya ini samper nih. Ya kita malam Jumat dulu berkah ya kan. Kita kemana ke yang paling dekat gitu, makam kasih Allah. Ya. Siapa tahu nanti ada keberkahan yang tadinya bini kita kurang sehat, kita ke
Mohon nama Allah melalui wasilah. Amin. Insya Allah. Amin. Apa yang kita hajarkan dijawab oleh Allah. Begitu Bang Jamil, ya kan? Ini teman-teman udah bagus, sudah silaturahmi. Iya. Gitu. Jadi jangan dibawa pusing. Jadi kita bawa bahagia. Nah, itu maksudnya. Mutmain, tenang. Mudah-mudahan segala sesuatu yang di depan kita, masalah problematika, dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Oke, ya kita berangkat, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan perjalanan kita penuh dengan keberkahan. Amin. Assalamualaikum. Report kita alhamdulillah. Dan doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Amin. Dengan Allah. Amin. Ya Allah yang kita hajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Amantu billah. Amantu billah. Bismillahi. Tawajjahtu lillah. Tawajjahtu lillah. Bismillahi. Tasamtu lillah. Alhamdulillah. Bismillahi. Tawakkaltu. Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Husainiyah dimanapun berada, kali ini kita akan berziarah ke makam kekasih Allah, yaitu Pangeran Jayakarta, letaknya di Jatinegara Kaum. Ya, ikuti kita dalam wisata religi kali ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Husainiyah, salam ukhuwah Islamiyah. Semoga dimanapun sahabat Al-Husainiyah berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat keikhlasan dan dukungan dari sahabat semua, channel YouTube Al-Husainiyah terus berkembang dan menebar manfaat bagi umat Islam di berbagai penjuru. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa syukur, kami kembali hadir dengan video-video edukasi terbaru yang insya Allah dapat menambah ilmu pengetahuan dan keimanan kita semua. Mari dan terus ikuti video kami kali ini akan membahas dan bersilaturahmi ke makam waliullah, yaitu Pangeran Jayakarta yang terletak di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Yuk tonton, subscribe, like dan sebarkan video kami sampai dengan selesai. Terima kasih. Di jantung Nusantara, terhampar sebuah kota metropolitan yang gemerlap, Jakarta. Di balik hiruk-pikuk modernitasnya, tersimpan kisah sejarah panjang yang menawan. Salah satu jejak sejarah yang tak boleh dilewatkan adalah makam Pangeran Jayakarta, sebuah situs bersejarah yang menyimpan kisah heroik seorang pahlawan yang gagah berani. Pangeran Jayakarta, sosok yang namanya terukir dalam tinta emas sejarah Jakarta. Beliau adalah putra mahkota Kesultanan Banten yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda pada abad ke-17. Keberanian dan kegigihannya dalam mempertahankan tanah kelahirannya menjadi legenda yang menginspirasi hingga saat ini. Makam Pangeran Jayakarta terletak di kawasan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menjadi saksi bisu perjuangan beliau. Di tempat ini, kita dapat merenungkan kisah heroiknya dan menimba semangat juang untuk membangun bangsa yang lebih baik. Lebih dari sekadar tempat wisata religi,
makam Pangeran Jayakarta adalah sebuah pengingat akan akar sejarah bangsa. Di sini, kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Sahabat Al-Husainiyah, mari kita ikuti jejak sejarah di ibu kota, telusuri kisah inspiratif Pangeran Jayakarta, dan tanamkan semangat juang pahlawan dalam diri kita. Tonton terus video inspiratif dan edukatif dalam Tapak Tilas Wisata Religi Al-Husainiyah bersilaturahmi ke makam Pangeran Jayakarta di Jatinegara, Kaum. Yuk bersama, kita lestarikan sejarah dan warisan budaya bangsa. Mengutip dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, dahulunya Jakarta adalah kota pelabuhan yang berada di wilayah Kerajaan Pajajaran bernama Sunda Kelapa. Setelah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah pada 1527, kemudian daerah Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Setelah berhasil ditaklukkan Demak, wilayah Jayakarta diberikan kepada wilayah bawahannya yakni Banten yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Banten. Saat Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, ia memerintahkan orang terdekatnya untuk memimpin wilayah pelabuhan Jayakarta. Orang suruhan Sultan Maulana Hasanuddin tersebut bernama Pangeran Sumersa Jayawikarta atau dikenal dengan Pangeran Ahmad Jakarta. Pangeran Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, putra Pangeran Sumersa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Namun ada juga yang menganggap Pangeran Jayakarta adalah Pangeran Jayawikarta. Menurut Hikayat Hasanuddin dan Sejarah Banten rantai-rantai yang disusun pada abad ke-17, yaitu sesudah Sejarah Banten 16623, Pangeran Jayakarta atau Jayawikarta adalah putra Tubagus Angke dan Ratu Pembayun Fatimah. Adapun Ratu Pembayun Fatimah adalah kakak perempuan dari Sultan Hasanuddin Banten, anak Sunan Gunung Jati. Namun di saat ia berkuasa, VOC sudah mulai menancapkan kekuasaannya di Nusantara, khususnya di Jayakarta. Konflik dan perang antara Pangeran Jayakarta dengan Belanda VOC di Jayakarta berlangsung antara tahun 1610-1619. Pada awal kedatangannya di Jayakarta, VOC diberikan hak oleh Pangeran Jayakarta atas tanah di sisi timur muara Sungai Ciliwung. Kemudian daerah yang sepi ini menjelma menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Konflik terjadi karena VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Konflik yang berujung perang antara Pangeran Jayakarta dengan VOC tidak dapat dihindari. Dengan dibantu oleh pasukan dari Banten dan Inggris, Pangeran Jayakarta berhasil mendesak pasukan Belanda, yang mengakibatkan Jenderal Pieter Zoon Chun melarikan diri pergi ke Ambon untuk meminta bala bantuan. Sementara itu, di Jayakarta sendiri, mulai timbul konflik, yakni antara Banten dengan Inggris yang waktu itu sudah memiliki markas di muara sisi barat Sungai Ciliwung. Konflik Banten dengan Inggris ini akhirnya timbul perang yang berakhir dengan terusirnya Inggris dari Jayakarta. Pada tahun 1619 Jenderal Pieter Zoon Chun kembali datang ke Jayakarta. Perang hebat antara pasukan Pangeran Jayakarta dengan VOC di bawah pimpinan Jenderal Pieter Zoon Chun yang dibantu bala pasukan dari Ambon pun tak terelakkan. Pasukan Chun yang lebih kuat memaksa Pangeran Jayakarta harus mundur. Setelah dipukul mundur oleh Chun, Pangeran Jayakarta bersiasat dengan membuang jubahnya ke sebuah sumur yang kemudian ditemukan oleh VOC. Oleh karenanya,
VOC mengira ia telah gugur dalam peperangan. Setelahnya, Pangeran Jayakarta hijrah dari wilayah Jakarta Kota ke terusan Danau Sunter yang kini menjadi Jatinegara Kaum dan memulai kehidupan barunya di sana. Beliau membawa keluarganya kemudian laskar-laskar Jayakarta yang tersisa. Pada 1620 beliau mendirikan masjid yang menjadi Masjid Jami As-Salafiyah Pangeran Jayakarta. Masjid itu tak hanya dijadikan sebagai tempat ritual agama semata, melainkan dijadikan tempat perjuangan. Setelah terus berjuang melakukan perlawanan terhadap VOC, pada 1640, Pangeran Jayakarta menutup usia. Namun, tidak diketahui secara pasti ia meninggal di usia berapa. Sebelum dikebumikan, ia menyumpah seluruh sanak saudaranya untuk menyembunyikan makamnya hingga VOC angkat kaki dari Indonesia. Mengutip dari situs resmi Disdikbud DKI Jakarta, bahkan Pangeran Jayakarta juga melarang keturunannya beraktivitas menggunakan bahasa Melayu agar tetap menutupi identitas mereka. Ini yang hanya tahu adalah para keturunan. Mereka pun, para keturunan ini disumpah oleh keturunan. Jadi, terus turun-menurun mereka dikasih tahu oleh sesepuh bahwa ini makam Jayakarta tapi jangan diberitahu pada yang lain, katanya. Berselang kurang lebih 316 tahun setelahnya, tepatnya pada 1956 barulah makam itu diketahui secara luas sebagai makamnya. Menurut Dinas Kebudayaan DKI, pengungkapan itu bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-429 Kota Jakarta. Kini, makam itu pun terus ramai dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai macam daerah. Pesan Sohibul Makom dari keturunannya pun mewanti-wanti bagi para peziarah agar meluruskan niatnya datang ke sana. Ia meminta kepada para peziarah untuk berperilaku sopan dan bertujuan untuk mendoakan Pangeran Jayakarta. Kita mengingatkan kalau ada para peziarah yang agak nyeleneh, kita ingatkan bahwa tujuan kita di sini mendoakan daripada Jayakarta. Selain itu, kita menghormati dari jasa-jasa beliau. Fenomena ziarah makam merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berakar kuat di kalangan umat Islam Nusantara sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, khususnya para wali atau penyebar agama Islam di tanah Nusantara. Sahabat Al-Husainiyah, demikianlah sekilas kisah inspiratif Pangeran Jayakarta. Mari kita ikuti terus video ini untuk menelusuri lebih dalam makam Pangeran Jayakarta, melihat arsitekturnya yang unik, dan mempelajari kisah sejarahnya yang menarik. Jangan lupa untuk subscribe channel Al-Husainiyah agar tidak ketinggalan video-video edukasi terbaru kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Amin.
وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فقوموا واشفعوا بنا إلى الرحمن مولاكم عسى نقضى عسى وإياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم اللهم صل وسلم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا بأجل الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتغنى بالحوائج وتعد بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. وسع الأرض والسماوات والأرض لا يخلقها وهو العظيم الحكيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يحب الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يحب الرحيم قل هو الله أحد.
Pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan ziarah ke makam Pangeran Jakarta dan Pangeran Sangiang. Mudah-mudahan bagi sahabat yang ada di sana yang selalu menikmati channel kami dalam wisata ini selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, jasmani dan rohani. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih. Agak ini pisan. Iya. Masya Allah. Sabar. Agak anu pisan ke gudang. Teman kita apa nih? Masya Allah. Orang bertanya kayak teman gimana begitu ya? Kagak dia mah. Dimin gue gua. Ya. Emang kan deket. Dia nanya-nanya. Tidur mulu. Agak nanya-nanya pisan sama gua. Udah gua panggil dulu. Kalau punya kerjaan itu datang. Masa diem baik? Biar dulu baru nyampe dia mah apa ming? Let's go. Aduh. Masya Allah. Ayo lagi dia. Kita datang aja ngontong aja kayak buing.